Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita masuk dalam mata kuliah Public Relation, seperti biasa kita baca doa dulu, dipimpin sama siapa untuk pertama kali? Sambil aja ya. Sebelum memulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa dengan membaca Al-Fatihah. Berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam kepada dosen pengampu kita, yaitu Ibu Kesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, pertemuan kali ini kita masuk pada bab berikutnya ya, tentang proses public relation. Sebelumnya kita sudah membahas pengertian, manfaat, dan peran dari public relation tersebut. Jadi seperti apa proses public relation? Ada 4 tahap yang kita akan mempelajari, kita kupas lebih dalam ya. Jadi proses dalam kegiatan public relation ini memang merupakan proses yang kontinu atau berkelanjutan ya, bukan sebuah proses yang terhenti begitu saja ketika satu kegiatannya selesai. Jadi selalu akan ada kegiatan-kegiatan atau proses-proses berikutnya. Nah, untuk itu saya minta kepada semua mahasiswa kita berperan sebagai seorang PR. Langsung kita praktekkan dan kalian memilih mau jadi praktisi PR dari organisasi apa, perusahaan apa, atau instansi apa, terserah ya. Nah, ini ada kertas akan saya bagikan ke 4 kelompok ini. Silakan bantu dulu. Oke, kita lanjut ya. Jadi dari setiap kelompok itu akan menjadi salah satu humas dari sebuah instansi atau lembaga. Silahkan pilih perwakilan setiap kelompok maju ke depan untuk ngambil bagian apa kalian akan menjadi, teman-teman akan menjadi humasnya nanti. Silakan. Silakan dibuka. Jadi apa itu masing-masing? Praktisi humas harus tahu proses humas itu seperti apa. Ada 4 langkah ya, kita lihat ya. Yang pertama itu mendefinisikan masalah yang ada dalam humas itu sendiri ya, apa yang sedang terjadi saat itu. Nanti kita bikin contoh kasusnya dan itu yang akan kita permasalahkan atau kita bahas dan kita cari solusinya. Praktisi humasnya harus berbuat apa gitu ya. Yang kedua adalah perencanaan dan pemrograman. Nah, itu juga tugas humas, langkah kedua. Jadi apa yang harus kita lakukan dan katakan, atau yang harus seperti apa kita seharusnya menjadi seorang praktisi humas. Kemudian yang ketiga itu implementasi atau pengkomunikasian ya, bagaimana kita melakukannya dan kapan kita harus mengatakannya gitu ya. Terakhir itu salah ya, yang itu ada 4-nya 2 kali yang berikutnya itu baru 4, mengevaluasi program. Ini penting bagi seorang humas, yaitu seberapa baik langkah yang telah kita lakukan, itu evaluasi. Nah, dari evaluasi itu kita bisa lakukan lagi, makanya proses public relation itu adalah proses yang sangat kontinu, tidak bisa berhenti begitu saja. Jadi dari evaluasi kita bisa melakukan hal lain sampai problem itu selesai. Setelah selesai problem yang kita temui tadi, proses public relation juga tidak berhenti begitu saja. Polisi misalkan, ternyata dari masalah yang dihadapi oleh perusahaan dan tadi tidak diterima oleh masyarakat misalnya. Nah, polisi apa? Susah untuk menerima atau mengunjungi tokoh masyarakat. Kemudian pemerintah juga tidak memberikan wewenangnya kepada kepolisian, atau tidak memberikan surat izin, surat perintah maksudnya. Bisa seperti itu. Kalau dari pemerintah sendiri
problem yang dirasakan adalah sulitnya menyatukan pendapat antara perusahaan dengan masyarakat. Yang kedua bisa jadi polisi, menurutnya polisi mempunyai kepentingan sendiri. Polisi tidak bisa balas balik pemerintahnya karena kita mempunyai kepentingan sendiri. Kenapa dia memberikan izin itu? Karena ada keuntungan bagi perusahaan B, itu salah satu. Dan masyarakat juga beda lagi. Masalah yang ditemukan, satu masalah ini perusahaan mau membangun klinik di tanah mereka, itu mungkin banyak masalahnya, takut virus segala macam. Terus tanah yang ditempati itu juga bukan tanah pertanian yang seharusnya jadi lahan pertanian, jadi alih fungsi lahan bisa. Kemudian juga nah gitu ya. Nah kalau di pihak perusahaan masalahnya mungkin susah mendapatkan izin dari pemerintah karena lobbynya harus mahal, bisa kan? Atau dan susah mendapatkan hati masyarakat karena memang yang dibuka adalah penghijauan yang mereka tidak suka. Itu masalahnya. Jadi masalah setiap instansi beda-beda dan bagaimana menyelesaikan itu bertahap. Jadi tidak harus ini melakukan ke sini dulu. Jadi masalahnya yang sama, bukan ya? Jadi apa stakeholder yang mana yang kalian pegang dulu dari kepolisian dulu, misalkan takut terjadi ada apa-apa, humasnya ke humasnya ini, tokoh masyarakatnya, masyarakatnya gitu ya, masyarakatnya itu rencananya. Yang ketiga itu mengkomunikasikan, seperti apa mengkomunikasikan dengan, nggak mungkin kan pemerintah langsung ngomong secara luas kepada masyarakat, paling ke masyarakatnya dulu dan itu ke masyarakatnya baru. Nah seperti itulah kegiatan humas, dicari masalahnya, dicari cara menyelesaikan masalahnya, terus dipraktekkan nomor 3 yang komunikasikan tadi. Kemudian dengan cara ini mudah-mudahan belum, itu yang evaluasi yang keempat. Apa yang kurang, apa yang perlu dihilangkan, apa yang perlu dirubah, gitu. Paham ya? Semuanya sama, setiap humas atau public relation pasti sama prosesnya. Ya. Nah, silakan mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Problem membangun klinik hewan, satu penyebaran virus dari kelompok Ultraman. Satu, penyebaran virus pada hewan ternak. Kedua, mengurangi lahan pertanian pribadi. Yang ketiga, jarang dibutuhkan oleh masyarakat. Perencanaan, menolak atas pembangunan tersebut dan mengancam akan meneror. Tindakan melapor kepada RT 2 demo. Evaluasi nanti klinik ditutup. Udah, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari grup Minion, Power Ranger. Kami dari lembaga kepolisian ya. Problemnya di sini problem tentang pembangunan klinik hewan di kampung. Yang satu, perizinan masyarakat setempat. Yang kedua, perizinan
dengan pemerintah setempat. Yang ketiga, pemerintah tidak memberikan surat perintah untuk mensosialisasikan perlunya klinik di desa setempat. Pemerintah tidak memberi wewenang kepada kepolisian untuk memediasi antara pihak klinik antara masyarakat. Solusi yang kedua, melobi pemerintah atau perencanaan strategis melobi masyarakat. Yang ketiga itu tentang menghubungi humas pemerintah atau menghubungi tokoh masyarakat seperti implementasi. Evaluasinya terakhir, setelah melakukan komunikasi dengan beberapa pihak terkait untuk melakukan mediasi, terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan beberapa persyaratan tertentu. Akhirnya klinik hewan tetap dapat didirikan di lembaga masyarakat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Alliance ingin menjelaskan rencana yang sudah kami buat. Di sini kami ingin membuat klinik hewan. Nama klinik hewannya itu The Lions Animal Clinic. Untuk definisi problemnya itu meminta perizinan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk mendirikan perusahaan klinik hewan pribadi, serta meminta izin masyarakat sekitar tidak setuju untuk mendirikan klinik hewan karena berlokasi di lingkungan yang mayoritasnya itu Islam. Untuk perencanaan dan pemrogramannya, membuat proposal untuk meminta izin atas pembangunan klinik hewan kepada pemerintah pusat maupun daerah, melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar untuk meyakinkan terjaminnya keamanan dan kenyamanan. Untuk implementasi, melobi kepada pemerintah dengan memberikan sejumlah dana yang dirasa cukup, melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh yang berperan penting dalam masyarakat untuk bermusyawarah agar disetujuinya pembangunan klinik hewan tersebut. Nah, untuk evaluasi programnya itu kualitas pelayanan medis, kondisi fasilitas, manajemen obat dan alat kesehatan, kepuasan pelanggan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bersyariah yang diketuai oleh Kiki Prasetyo. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses humas dari pihak pemerintahan terkait pembangunan klinik hewan di suatu wilayah pedesaan. Nah, untuk proses humas sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama ada definisi problem atau mengidentifikasikan permasalahan. Yang kedua adalah perencanaan. Yang ketiga adalah implementasi atau aksi. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, untuk perumusan masalah sendiri atau definisi permasalahan dari humas pemerintah sendiri ada 3. Yang pertama, sulitnya sosialisasi kepada masyarakat di daerah setempat perihal pembangunan klinik hewan ini. Dan yang kedua adalah masalah administrasi pihak perusahaan kepada pihak pemerintahan tentang masalah perpajakannya nanti. Dan yang ketiga adalah terhambatnya pemerintahan dalam mengeluarkan surat perintah kepada pihak kepolisian jika perpajakan saja mereka sulit membayarnya seperti itu. Nah, langkah selanjutnya itu perencanaan. Kami merencanakan akan melakukan penekanan kepada pihak perusahaan tentang pentingnya penyelesaian administrasi perihal pembangunan suatu perusahaan.
Dan yang seterusnya adalah setelah administrasi selesai, pasti kami akan mengeluarkan surat perintah kepada pihak kepolisian. Dan yang terakhir adalah melakukan sosialisasi kepada tokoh-tokoh masyarakat setempat. Nah, aksi kami sendiri dalam penyelesaian ini adalah yang pertama, menemui pihak direktur terkait administrasi dalam rencana pembangunan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Kami akan memusyawarahkan kepada direktur dalam melakukan pembangunan, kita harus menyelesaikan administrasi terlebih dahulu agar mempermudah pihak kami dalam mengeluarkan perizinan terhadap perusahaan tersebut. Dan yang kedua adalah membuat surat perintah kepada pihak kepolisian terkait keamanan dengan dibangunnya klinik hewan. Jadi setelah kami mengeluarkan surat perizinan kepada pihak perusahaan, maka otomatis kami juga akan langsung mengeluarkan surat perintah kepada pihak kepolisian terkait dengan keamanan yang akan kami kerahkan kepada perusahaan. Dan yang terakhir, tentang masalah sosialisasi yang kesulitan, kami akan mengumpulkan tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan tentang betapa pentingnya ada klinik hewan di suatu wilayah pedesaan. Nah, evaluasi tersendiri yaitu administrasi dalam suatu pembangunan perusahaan itu sangat penting sehingga harus diselesaikan jauh-jauh hari. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan dari perundingan kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, akhirnya sudah selesai ya, kita membuat sebuah permainan tentang bagaimana menjadi seorang praktisi public relation. Maka dapat disimpulkan bahwa memang proses public relation itu berjalan kontinu ya, mulai dari pengumpulan fakta ya, kemudian mendefinisikan masalahnya, baru merencanakan program, dan terakhir itu aksi dan komunikasi baru dievaluasi gitu ya. Nah, baik, terima kasih atas waktunya teman-teman semua sudah mau ikut menampilkan tentang hasil proses public relation ini. Ke depan kita akan lanjutkan materi ini pada materi mekanisme kerja public relation. Jadi sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.